Shalom saudaraku, di dalam masa menjelang Jumat Agung ini saya akan membacakan bagi kita firman yang terambil dari Lukas pasal 23 yang ke-33 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu sendiri." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Saudaraku, ketika kita membaca dan merenungkan kembali kisah penangkapan Yesus di Getsemani sampai kepada penyaliban Yesus di Bukit Golgota, maka sebenarnya kita bisa mendapati yang pertama, Yesus punya kuasa untuk menolong dirinya sendiri. Ketika dia ditangkap di Taman Getsemani oleh banyak prajurit, ada yang mengatakan 500 atau bahkan 1000 orang prajurit gabungan dari prajurit Romawi dan penjaga-penjaga bait Allah. Ketika Yesus mengatakan, "Inilah aku, Yesus orang Nazaret," maka dikatakan dalam Alkitab Injil Yohanes, dikatakan ada sebuah kuasa yang membuat prajurit-prajurit itu jatuh seketika. Mereka terdorong jatuh oleh sebuah power supranatural yang keluar dari dalam diri Yesus. Maka kita sebenarnya bisa melihat Yesus bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus bisa membela dirinya sendiri. Dan ketika kita membaca kisah tentang peradilan Yesus di depan Pilatus maupun Herodes, kita juga mendapati sebenarnya Pilatus dan Herodes di dalam hukum Romawi, legal court pada waktu itu, tidak mendapati satupun kesalahan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, apalagi yang setimpal dengan hukuman mati. Tidak ada satupun kesalahan yang bisa dibebankan kepada Yesus Kristus. Tetapi toh akhirnya Yesus tidak memberikan sebuah pembelaan apapun, Yesus tidak memberikan sebuah argumentasi apapun untuk membela dirinya, sampai bahkan ia berujung atau berakhir di atas kayu salib. Dan itu yang kemudian membawa banyak orang kepada olok-olokan seperti yang kita baca tadi. Ada banyak olok-olokan, hujatan, hinaan, celaan yang kemudian diarahkan kepada Yesus. Mulai dari para pemimpin-pemimpin, para prajurit, dan bahkan sampai kepada seorang penjahat yang sama-sama disalibkan bersama dengan Yesus. Menghujat dia, "Kalau engkau adalah Mesias, kalau engkau memang raja orang Yahudi, kalau engkau memang Kristus, orang yang dipilih Allah, maka selamatkanlah dirimu sendiri. Maka turunlah dari salib itu. Selamatkanlah dirimu sendiri kalau memang engkau adalah seorang Mesias yang akan menyelamatkan umat." Saudaraku, sebuah logika seperti ini, saya yakin, sangat umum dan wajar jikalau ada di dalam pikiran banyak orang. Ketika ada sebuah kondisi di mana seorang mengatakan dia datang dari Allah, setidaknya dia ada di dalam posisi yang benar, dalam posisi Allah, maka seharusnya dia tidak berakhir dengan cara tragis seperti itu. Apalagi ketika kita melihat sampai akhirnya Yesus Kristus mati di atas kayu salib, sebuah kematian yang sangat tragis. Mungkin bisa dikatakan satu-satunya pemimpin agama yang mati dengan tragis. Kalau kita bandingkan dengan Siddhartha Gautama atau bahkan Muhammad sendiri, tentu saja kematian Yesus Kristus sangat tragis. Dan tidak ada satu pemimpin agama pun yang seperti itu. Dari awal sampai akhir, bahkan kita bisa mengatakan tidak ada topangan malaikat, tidak ada mukjizat, tidak ada pertolongan supranatural Allah sedikit pun. Kalau di dalam buku KPPK 119 ada sebuah pujian, "Bukankah ribuan malaikat sanggup untuk menolong dia?" Maka kita melihat tidak ada satupun malaikat ataupun pertolongan mukjizat dari Allah yang muncul untuk menolong Yesus dari atas kayu salib itu, sampai akhirnya dia mati di sana.
Olok-olokan terjadi. Kalau engkau memang adalah Mesias, kalau engkau memang Kristus yang diurapi, kalau engkau memang orang yang dipilih Allah, maka selamatkanlah dirimu sendiri. Dan sekali lagi, ini sebuah logika berpikir yang sangat wajar sekali. Kita pun juga mungkin punya logika berpikir yang seperti itu, entah kita ucapkan secara verbal ataupun tidak. Ketika kita ada di dalam posisi yang benar, ketika kita ada di dalam posisinya Tuhan, ketika kita ada di dalam posisi anak-anak Tuhan, maka kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita, bukan? Maka kita percaya bahwasanya pertolongan Tuhan itu nyata bagi kita. Dan ketika kita bicara tentang pertolongan Tuhan, maka kita tahu di mana endingnya. Ketika kita ada dalam persekutuan-persekutuan ibadah dan ada ruang kesaksian dan seorang mengatakan, aku ditolong oleh Tuhan, kira-kira pertolongan seperti apa yang dia maksudkan? Pertolongan seperti apa yang akan dia ceritakan dalam kesaksiannya? Saya yakin sebagian besar ketika orang mengatakan aku ditolong oleh Tuhan, maka yang dimaksud pertolongan itu adalah sebuah kelepasan dari masalah, sebuah kesembuhan, sebuah kelepasan dari problema, sebuah kelepasan dari masalah. Apalagi saat ini ketika budaya gereja kontemporer banyak kali menggaungkan puji-pujian yang bernada-nada atau memiliki lirik-lirik tentang mukjizat. Mukjizat itu nyata, mukjizat terjadi setiap hari. Maka kita tahu banyak orang Kristen berpikiran bahwasanya dengan sebuah logika, ketika kita ada di dalam jalan yang benar, ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan yang benar, maka Tuhan akan memberikan pertolongannya, bahkan memberikan mukjizatnya bagi kita. Apakah kita juga memiliki logika berpikir seperti itu? Entah kita ucapkan ataupun tidak. Dan ketika kita bicara tentang mukjizat, sebenarnya apa itu mukjizat? Di dalam Alkitab, kita mendapati mukjizat tidak banyak atau tidak sering terjadi sebenarnya. Mukjizat terjadi hanya di dalam 3 periode waktu. Yang pertama di zaman Musa, dan kemudian di zaman Nabi Elia, Elisa, dan kemudian terakhir zaman Yesus dan para nabi. Dan ketika kita bicara tentang mukjizat, maka kita bisa melihat bahwasanya orang-orang pada zaman ini terlalu luas di dalam memahami apa itu mukjizat. Banyak orang yang mengatakan aku dapat pertolongan Tuhan, aku dapat mukjizat Tuhan, dan mukjizat Tuhan. Padahal sebenarnya ketika kita bicara tentang mukjizat yang diambil dari Alkitab, maka kita bisa mendefinisikan mukjizat sebagai sebuah peristiwa supranatural yang melawan hukum alam, yang menunjukkan Allah sedang bekerja. Sebuah peristiwa supranatural yang melawan hukum alam, yang menunjukkan Allah sedang bekerja. Misalnya ketika Lazarus dibangkitkan, itu melawan hukum alam. Orang bangkit daripada kematian, bahkan kematian yang sudah berhari-hari, tentu saja melawan hukum Allah. Tapi sekali lagi banyak orang yang kemudian mendefinisikan mukjizat secara terlalu luas. Banyak orang yang mengatakan ketika dia punya utang piutang di dalam kehidupan yang sulit ini, ekonomi yang sulit, dia punya utang yang susah untuk membayar, tidak bisa membayar, dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan, dan orang yang dia hutangi pun juga melihat kondisinya dan kemudian menelpon dia, bro, kemudian hutangmu aku putihkan, aku sudah bersihkan, aku tidak anggap lagi, kamu sudah aku bebaskan dari hutang. Dan kemudian dia bersaksi, mukjizat Tuhan terjadi. Belum tentu itu mukjizat. Bisa saja itu adalah hanya sebuah belas kasihan dari orang yang dia hutangi. Atau ketika seorang anak muda yang mengatakan dia tidak terlalu good looking, dan kemudian dia juga tidak punya uang banyak, dan kemudian ternyata dia punya pacar, dan itu mukjizat luar biasa. Belum tentu itu mukjizat ketika kita tidak terlalu ganteng, mungkin tidak terlalu good looking, dan kita nggak punya uang lalu kita punya pacar, itu belum tentu mukjizat. Bisa saja itu sebuah kekilapan dari orang yang menerima kita. Tentu saja mukjizat harus kita maknai sebagaimana mestinya. Sebuah peristiwa yang melawan hukum alam, yang dimana Allah sedang menunjukkan bahwasanya dia sedang bekerja. Dan sekali lagi tidak sering terjadi mukjizat di dalam Alkitab kita. Dan setiap kali mukjizat terjadi untuk menunjukkan bahwasanya Allah adalah Allah yang benar. Allahnya bangsa Israel, Yahweh adalah Allah yang benar. Di dalam periode perjanjian baru menunjukkan bahwasanya Yesus adalah Mesias, atau Mesias adalah Yesus itu sendiri. Sehingga ketika kita bicara demikian, apakah sebenarnya kita masih perlu mukjizat? Apakah kita masih membutuhkan mukjizat? Ketika kita memaknai seperti itu, ketika mukjizat adalah sebuah peristiwa untuk meyakinkan kembali bahwa Yesus adalah Mesias, apakah kita masih perlu diyakinkan Yesus adalah Mesias? Apakah kita masih perlu diyakinkan Allah kita adalah Allah yang benar?
Bukankah Alkitab lebih daripada cukup untuk meyakinkan setiap kita? Kalaupun mungkin kita mengatakan, oke, aku nggak perlu mukjizat, tapi aku berdoa untuk pertolongan Tuhan, untuk sebuah kelepasan dari problemaku, untuk kelepasan dari masalahku. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing ketika kita berdoa untuk sebuah kelepasan. Kenapa kita berdoa untuk kelepasan? Mungkin ketika kita sakit, kita berdoa supaya kita mau sembuh. Kenapa? Kenapa kita berdoa supaya kita sembuh? Supaya ketika kita sembuh, kita bisa bekerja kembali, kita bisa mendapatkan uang kembali, dan kemudian dengan uang itu kita bisa happy kembali, kita bisa lebih bahagia daripada kita nggak punya uang. Kita melihat bahwasanya ujung-ujungnya ternyata hanya untuk kepuasan kita, nggak ada kaitannya sama sekali tentang Allah. Atau ketika kita mengalami sebuah bisnis yang terpuruk, kita berdoa supaya Tuhan memulihkan kita. Kenapa? Supaya ketika bisnis kita dipulihkan, kehidupan kita mulai lancar kembali, dan orang-orang bisa kembali menghormati kita, keluarga kita bisa kembali menghormati kita. Atau ketika pandemi nggak kunjung usai, kita berdoa luar biasa supaya kemudian pandemi cepat selesai. Kenapa? Supaya setelah pandemi selesai, perekonomian lancar, semua kegiatan masyarakat lancar, supaya aku bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Sekali lagi, seringkali tidak ada kait-mengaitnya dengan Tuhan sama sekali. Sehingga saya katakan banyak orang yang terlihat rohani, tetapi sebenarnya hanya memanipulasi. Banyak orang yang secara tampak luar terlihat rohani, tapi ternyata hanya memanipulasi Allah saja. Di dalam periode masa-masa menjelang Jumat Agung, banyak gereja yang mengadakan doa puasa. Dan ketika kita berdoa dan berpuasa, apa yang kita doakan? Apakah seperti tadi, hanya untuk sebuah kepuasan, keinginan kita pribadi? Kalau halnya seperti itu, apa bedanya kita dengan orang-orang yang memanipulasi Tuhan? Terlihat rohani nampaknya, terlihat berpuasa, terlihat berdoa, tetapi hanya untuk kepuasan dan keinginan kita pribadi. Saya yakin beberapa waktu ini kita sempat mendengar tentang peristiwa-peristiwa terorisme di Indonesia. Di hari yang minggu yang lalu kita mendengar peristiwa ada sepasang laki-laki dan perempuan yang meledakkan dirinya di pintu gerbang gereja Katedral Makassar. Dan kemarin kita juga mendapati sebuah berita yang mengatakan bahwasanya ada sebuah serangan di markas besar Polri di Jakarta. Ada banyak peristiwa terorisme yang terjadi. Yang ketika kita mendengar kabar-kabar seperti itu, ada banyak diskusi. Kenapa mereka melakukan hal itu? Apa yang memotivasi mereka sehingga mereka berani untuk meledakkan diri mereka sendiri, atau bahkan menyerang markas polisi yang tentu saja efeknya, akibatnya akan ditembak mati. Hasilnya sudah jelas, tetapi apa yang mendorong mereka untuk melakukan hal itu? Tentu saja ketika kita bicara tentang terorisme, ada banyak motivasi yang terjadi di belakang itu. Tetapi salah satunya adalah banyak orang mengatakan dimotivasi oleh keyakinan mereka, yaitu bahwasanya ketika mereka membela jalan Allah untuk keyakinan mereka, bahkan mereka bisa mengorbankan diri mereka mati martir di jalan Allah, maka mereka akan mendapatkan surga. Maka mereka akan mendapatkan kenikmatan surgawi, dilayani oleh para bidadari dan lain sebagainya. Maka mereka berani untuk bunuh diri, mereka berani mengorbankan diri supaya mendapatkan kenyamanan diri. Saudara dapat poinnya hal ini? Mereka berani untuk mengorbankan diri mereka supaya mereka mendapatkan kenyamanan diri. Dan ketika kita merenungkan kalimat ini sekali lagi, bukankah seringkali kita mendapati diri kita juga jatuh di dalam lubang yang sama? Mungkin kita tidak meledakkan diri kita, tetapi kita kemudian bisa berpuasa mungkin. Seakan-akan kita menyangkal diri kita, tetapi sebenarnya hanya memanipulasi Allah supaya kepuasan kita yang terjadi, supaya keinginan kita dikabulkan. Kita berpikir kalau kita berpuasa dan berdoa, kita lapar dan haus, maka ketika kita berdoa, Tuhan melihat kita dan kasihan, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan, keinginan kita akan dikabulkan. Maka banyak orang yang terlihat rohani, tetapi sebenarnya hanya memanipulasi saja. Dan bukankah sebenarnya pelajaran rohani itu lebih penting daripada mukjizat ilahi? Pelajaran rohani lebih penting daripada mukjizat ilahi. Ketika kita berdoa untuk mukjizat, ketika kita berdoa untuk pertolongan Tuhan, sekali lagi, bukankah ketika kita bicara tentang mukjizat tadi, mukjizat diadakan oleh Tuhan untuk sebuah tujuan khusus,
untuk menunjukkan siapa Tuhan yang benar, untuk menunjukkan Yesus adalah Mesias. Maka ketika misalnya saja ketika tadi Lazarus dibangkitkan dari dalam kubur, dari kematian, dan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Message-nya, pesan akulah kebangkitan dan hidup, itu jauh lebih penting daripada mukjizat kebangkitan Lazarus itu sendiri. Pesannya jauh lebih penting daripada mukjizatnya. Mukjizat hanya sebagai sebuah tanda untuk menunjukkan message-nya. Dan saya yakin hal yang sama juga berlaku bagi kita. Ketika kita mau berdoa untuk sebuah kelepasan, mari kita berpikir bahwasanya sebuah pelajaran rohani dari Tuhan jauh lebih penting daripada mukjizat atau pertolongan ilahi. Pelajaran rohani jauh lebih penting daripada pertolongan rohani, pertolongan ilahi. Ketika kita berdoa untuk sebuah kelepasan, ketika kita berdoa untuk sebuah pertolongan dari Tuhan, apakah kita hanya seperti yang tadi, kita didominasi, didorong untuk supaya kita bisa lega, untuk supaya kita dipuaskan, atau kita berdoa kepada Tuhan? Tuhan, message apa yang Tuhan sedang ingin sampaikan kepada kami hari ini? Di dalam sebuah peristiwa seperti ini, dalam masa-masa yang mungkin kita belum keluar dari pergumulan kita masih terpuruk, kita masih dalam kegelapan, tetapi pelajaran rohani apa yang bisa kita dapatkan, dan itu jauh lebih penting daripada pertolongan ilahi, itu jauh lebih penting daripada mukjizat ilahi. Namun saya katakan bukan berarti Tuhan nggak tolong kita. Tuhan pasti akan tolong kita. Saya yakin dan percaya itu, Tuhan pasti akan tolong kita. Tetapi bentuknya belum tentu sebuah kelepasan. Bentuknya belum tentu sebuah mukjizat. Ketika kita berdoa dan kita minta untuk pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita. Roma 1 ayat 23 mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di dalam Injil kita mendapatkan kekuatan kita. Di dalam Injil kita mendapatkan sebuah kekuatan untuk kita berdiri teguh di dalam iman kita. Ketika kita merenungkan kembali Injil Tuhan, salib Kristus, Alkitab kita, maka di sana banyak hal yang bisa menopang kita, menguatkan kita. Pertanyaannya adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan untuk pertolongan ilahi, apakah kita sudah membuka, merenungkan Injil Kristus itu sendiri? Ketika kita berdoa untuk sebuah pertolongan, sudahkah kita membuka kembali Alkitab kita, merenungkan Alkitab kita, merenungkan karya Tuhan yang di sana bisa menjadi sebuah kekuatan buat kita? Kalau kita hanya berdoa untuk pertolongan Tuhan, tapi nggak pernah buka Alkitab, nggak pernah renungkan Injil, maka saya katakan itu suatu hal yang sia-sia sekali. Kita kehilangan poinnya. Kita kehilangan poin pelajaran rohani yang jauh lebih penting daripada pertolongan itu sendiri, daripada kelepasan itu sendiri. Tapi sekali lagi, kenapa? Ketika kita membaca Alkitab kita di dalam masa-masa Jumat Agung ini, kenapa Tuhan nggak berikan mukjizat kepada Yesus Kristus? Kenapa tidak ada mukjizat yang terjadi? Kenapa tidak ada malaikat yang menopang Yesus Kristus? Kenapa tidak ada sebuah pertolongan supranatural dari Allah untuk kemudian menampakkan bahwasanya Yesus itu adalah Mesias yang benar? Bukankah kita akan lebih takjub misalnya ketika saja Yesus disalibkan di atas kayu salib, dan kemudian dengan sebuah gerakan slow motion ala Zack Snyder gitu ya, dan kemudian paku-paku yang tertancap di tangan Kristus itu mulai terlepas dengan sendirinya, dan kemudian Yesus melompat dari atas kayu salib, kemudian dia salto di udara dan landing dengan superhero landing gayanya Iron Man, atau lebih tepatnya mungkin gayanya Thor gitu ya, karena mungkin rambutnya sama-sama gondrong, dengan dia memegang palu yang tadinya baru saja diambil prajurit untuk memakukan tangannya. Dia ambil itu dan melibas semua prajurit-prajurit di sana. Bukankah itu jauh lebih luar biasa? Bukan itu orang akan langsung mengatakan, wow, luar biasa, hebat sekali, inilah dia Mesias yang benar. Mata orang akan terbelalak melihatnya. Tapi kenapa skenario-nya nggak seperti itu? Kenapa skenario-nya justru sangat menyedihkan, sangat-sangat tragis akhirnya? Yesus mati tanpa adanya sebuah mukjizat sama sekali untuk menolong dia. Saudaraku, ketika merenungkan bagian ini, tentu saja kita mengetahui bahwasanya Yesus tahu untuk apa dia hidup. Yesus tahu apa yang akan terjadi ke depan bagi dia. Bahwasanya dia harus memikul salib, bahwasanya dia harus mati, menderita, dan disalibkan.
Secara manusiawi Yesus punya keinginan di Taman Getsemani. Dia berdoa luar biasa supaya cawan itu lalu daripadanya. Bahkan peluhnya menetes seperti titik-titik darah. Ada sebuah keinginan dalam dirinya untuk dia lepas dari cawan itu. Dia tahu keterpisahan dari Allah itu begitu mengerikan. Bahkan bagi Yesus sekalipun. Ya, tapi akhirnya dia katakan, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Yesus mengosongkan dirinya, Yesus menyangkal keinginannya, Yesus menyangkal dirinya, dia rela disiksa dan bahkan mati disalibkan. Supaya apa? Supaya kita bisa dihidupkan. Dia yang adalah sang raja itu diolok-olok supaya kita yang harusnya diolok, yang penuh hina ini bisa menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dia yang adalah pribadi yang berkuasa, terlihat sangat tidak berdaya. Supaya apa? Supaya membuat kita memiliki kuasa di dalam Allah. Dia yang nampaknya tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dia lakukan itu dengan sukarela. Supaya dia bisa menyelamatkan kita, umat-umatnya. Dia yang mati, rela untuk menanggung keterpisahan dari Allah itu. Supaya kita menerima kehidupan. Yesus tahu untuk apa dia datang. Dan dia rela mengosongkan dirinya. Dia menyangkal dirinya. Dia melepaskan hak-haknya. Supaya kita bisa menerima kehidupan. Dan itulah mukjizat yang terbesar sepanjang masa. Itulah mukjizat yang jauh lebih besar daripada mukjizat apapun yang pernah terjadi. Atau apapun yang pernah kita idam-idamkan. Maka sekali lagi ketika kita berbicara tentang penyangkalan diri buat kita saat ini, ingatlah bahwasanya it's not about us. Ini semua bukan tentang kita. Bahkan salib itu sendiri bukan tentang kita. Salib itu tidak pernah berhenti sampai kepada kita. Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Yesus mati untuk menyelamatkan kita supaya dengan sebuah anugerah keselamatan itu kita bisa memuliakan Allah. Yesus mati supaya kita bisa hidup, supaya dengan kehidupan itu kita bisa membawa kemuliaan bagi Allah. Semuanya kembali kepada kemuliaan Allah. Salib tidak pernah dimaksudkan untuk berhenti hanya di dalam diri kita. Semuanya kembali untuk Tuhan. Begitu juga semuanya. Hidup ini bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Maka biarlah kita juga belajar untuk menyangkal diri kita. Ini bukan tentang keinginan kita. Ini bukan tentang kepuasan kita semata. Ini bukan tentang apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita sedang kejar. Ini semua bukan tentang kita. Ini semua tentang Tuhan. Maka biarlah kita lepas dari doa-doa yang kelihatannya rohani tapi memanipulasi Tuhan. Karena kita tahu bahwasanya it's not about us. Ini semua tentang Tuhan. Dan ini mengubahkan pola doa kita. Ini mengubahkan pola hidup kita. Cara berpikir kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Ketika kita ada di dunia ini menghadapi segala sesuatunya. It's not about us. Kita bisa menyangkal diri kita. Mengikut Tuhan. Karena kita tahu ini bukan tentang kita saja. Bahkan salib ini bukan tentang kita. Tapi tentang Kristus. Ini semuanya tentang Allah. Dan mungkin kita harus menjalani masa-masa sulit. Mungkin kita harus menjalani masa-masa yang berat, penuh dengan pergumulan. Bahkan mungkin kita harus melewati masa-masa Paskah tahun ini sebagai Paskah yang kedua di tengah pandemi. Mungkin kita belum melihat mukjizat Tuhan. Mungkin kita tidak melihat pertolongan yang supranatural dari Allah. Tapi kita diingatkan bahwasanya ketika di dalam ketidakberdayaan kita, kuasa Allah jauh terlihat lebih terang. Di tengah segala ketidakberdayaan kita, di tengah segala kelemahan kita, di tengah kuasa Allah semakin terang terlihat. Paulus mengatakan, di dalam kelemahanku lah kuasamu semakin sempurna. Ketika Paulus punya duri dalam daging dan dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan Paulus mengatakan, di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan semakin sempurna. Saya yakin hal itu juga berlaku buat kita. Seringkali secara ironis kita tidak bisa melihat Injil Kristus sedemikian terang. Kita tidak bisa menghargai salib Kristus sampai salib itu yang menjadi satu-satunya kepunyaan kita. Seringkali salib menjadi suatu hal yang biasa buat kita. Setiap tahun kita memperingati Jumat Agung dan Paskah, salib menjadi sebuah berita yang klise buat kita, yang menjemukan mungkin bahkan. Tetapi
Biarlah di dalam kondisi-kondisi yang semakin gelap ini, kita bisa melihat salib bersinar semakin terang. Di dalam kelemahan, ketidakberdayaan, di dalam sebuah kondisi kita yang terpuruk, maka di sanalah kita bisa melihat kasih Tuhan, Injil Tuhan, salib Kristus bersinar dengan luar biasa. Dan biarlah itu yang menjadi sebuah perenungan kita kali ini. Soli Deo Gloria. Selamat Jumat Agung. Tuhan menyertai kita sekalian.